Assalamualaikum Sobat Tirai Ghoib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menyelami dunia mistis yang menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Malam itu, desa Gelam diselimuti gelap yang pekat. Hujan deras yang mengguyur sejak sore menyisakan embun tebal dan suara gemericik air yang terus mengalir di sepanjang parit-parit kecil. Aulia, seorang gadis 22 tahun, baru saja kembali dari kota untuk menyelesaikan penelitian antropologi di desa kelahirannya. Di dalam rumah tua keluarganya, ia duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan gelisah. Angin malam membawa aroma basah tanah, bercampur samar-samar dengan bau anyir yang aneh. Ia mencoba mengabaikannya, namun perasaan tidak nyaman terus menghantui. Jam dinding berdentang 3 kali. Tepat pukul 10 malam. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu depan, membuat Aulia terlonjak. "Siapa yang datang di tengah malam begini?" tanyaku dalam hati. Dengan hati-hati, ia melangkah ke pintu, membuka sedikit, dan mendapati seorang pemuda berdiri di ambang pintu. Wajahnya basah kuyup, pucat pasi, dengan napas terengah-engah. "Bagas, ada apa malam-malam begini?" tanya Aulia bingung. Bagas, teman kecilnya yang kini menjadi pemancing profesional, terlihat seperti habis dikejar sesuatu. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah utara. "Sungai Gelam." "Aulia, ada sesuatu di sana." "Aku melihat dia." Suara Bagas bergetar. "Siapa yang kau lihat?" tanya Aulia sambil meraih tangan Bagas untuk menenangkannya. "Mirna, aku yakin itu Mirna," jawabnya hampir menangis. Nama Mirna membuat Aulia terdiam. Mirna adalah teman sekelasnya yang menghilang setahun lalu, tepat di malam pesta pernikahan kakaknya. Penduduk desa sudah menyerah mencari Mirna setelah berbulan-bulan tanpa hasil. Namun, desas-desus tentang penampakan hantu Mirna di sekitar Sungai Gelam semakin sering terdengar. Keesokan paginya, Aulia memutuskan untuk menyelidiki Sungai Gelam. Bagas yang semula menolak akhirnya setuju menemaninya, meskipun jelas ketakutan. Dengan mengenakan sepatu boot tinggi, Aulia membawa kamera, senter, dan buku catatan. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang dikelilingi ilalang tinggi, menuju tepi sungai yang sering disebut warga sebagai tempat terkutuk. Semakin dekat, udara semakin dingin, dan bau anyir yang menyengat kembali tercium. "Di sini," kata Bagas sambil menunjuk sebuah titik di tepi sungai. Aulia memandang ke arah yang ditunjuk Bagas. Di antara batu-batu besar di tengah sungai, ada sesuatu yang tersangkut. Warna putihnya mencolok di antara aliran air yang keruh. "Itu kain kafan," desis Aulia. Bagas mengangguk pelan. "Semalam, aku melihat kain itu bergerak sendiri. Seperti ada yang menariknya ke dalam air," ucap Bagas menjelaskan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut Aulia. Ia melangkah ke tepi sungai untuk melihat lebih dekat. Kain itu tidak hanya berwarna putih, tapi juga bernoda merah kecoklatan, seperti darah yang mengering. Saat Aulia mencoba memotret kain itu, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Air sungai yang semula tenang tiba-tiba beriak, meskipun tidak ada angin. Aulia terpaku di tempatnya, sementara Bagas mundur dengan wajah pucat. "Tunggu, kau dengar itu?" tanya Aulia. Bagas mengangguk. Suara lirih terdengar dari arah sungai. "Aulia, tolong aku." Darah Aulia membeku. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu. Di tepi sungai, sebuah pohon besar berdiri dengan akar-akar yang menjuntai ke air. Dari salah satu cabangnya, tergantung tali pocong yang menjuntai hingga hampir menyentuh permukaan air. Bagas mundur beberapa langkah. "Kita pergi saja, Aulia." "Ini bukan tempat kita," seru Bagas dengan nada memerintah. Namun, Aulia tidak bisa bergerak. Pandangannya terpaku pada tali itu. Ujungnya seperti terikat pada sesuatu yang berat di bawah air. Dengan nekat, ia mengambil ranting panjang dan mencoba menarik tali itu. Ketika ranting menyentuh tali, suara jeritan melengking terdengar, membuat Aulia dan Bagas menutup telinga. Air sungai tiba-tiba berwarna merah, seperti darah yang mencemari alirannya. "Aulia! Lari!" teriak Bagas. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, sebuah tangan pucat keluar dari air dan mencengkeram kaki Aulia. Tangan itu dingin, kaku, dan penuh bekas luka seperti terkelupas. "Aulia, lawan, jangan diam." Bagas mencoba menarik Aulia yang mulai terseret ke tepi sungai.
Tapi kekuatan tangan itu terlalu besar. Ketika Aulia menoleh ke belakang, ia melihat sosok wanita dengan wajah pucat dan mata melotot keluar dari air. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajah, tapi senyumnya membuat bulu kuduk Aulia berdiri. "Myrna," bisik Aulia. Sosok itu tidak berkata apa-apa. Hanya tatapannya yang seolah meminta sesuatu. Dalam panik, Aulia meraih ranting besar di dekatnya dan memukul tangan itu dengan sekuat tenaga. Cengkeramannya akhirnya terlepas, dan mereka berdua berlari sekuat tenaga meninggalkan sungai. Malam harinya, Aulia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan peristiwa di sungai. Ketika ia memeriksa kamera yang dibawanya, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Dalam salah satu foto yang diambil di sungai, terlihat sosok wanita berdiri di belakang pohon besar, memandang langsung ke arah kamera dengan senyum menyeringai. Ponsel Aulia tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk, tanpa nama pengirim. Pesan itu hanya berisi satu kata, "Kembalikan." Aulia bingung. Apa yang harus ia kembalikan? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara ketukan terdengar di jendela kamarnya. Ia berbalik perlahan, dan melihat sosok wanita berdiri di luar, dengan kain kafan yang meneteskan darah. Mata sosok itu menatap Aulia penuh kebencian. Aulia berteriak, namun suaranya terhenti ketika sosok itu mendekatkan wajahnya ke kaca, berbisik dengan suara yang serak dan memekakan, "Kembalikan nyawaku." Aulia tidak dapat bergerak. Suara itu terdengar begitu nyata, memantul di seluruh ruangan meski datang dari luar jendela. Wajah sosok wanita itu tetap terpaku pada kaca, matanya menyala merah seperti bara api. Kain kafan yang membalut tubuhnya kini terlihat semakin koyak, meneteskan cairan hitam pekat yang membasahi kusen jendela. Ketika Aulia berusaha berteriak, suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdetak begitu kencang seolah ingin keluar dari dadanya. Ia melangkah mundur perlahan, tangannya meraba-raba mencari ponsel di meja. Saat ia berhasil menemukannya, cahaya dari layar ponsel tiba-tiba mati. "Aulia." Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih mengancam. "Kembalikan nyawaku, atau aku akan mengambil milikmu," ujar suara itu. Pintu kamar berderit perlahan. Dengan ketakutan, Aulia menoleh. Di ambang pintu, Bagas berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. Tubuhnya seperti tidak hidup, tetapi dia bergerak. "Bagas, bagaimana kau bisa masuk?" tanya Aulia dengan suara gemetar. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah jendela dengan jari yang gemetar. Saat Aulia menoleh kembali, sosok wanita itu telah menghilang. Namun, bau anyir yang menyengat semakin kuat. "Aulia," Bagas akhirnya berbicara, suaranya berat dan serak. Dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan yang dia inginkan. Kata Bagas. "Apa maksudmu? Siapa dia?" tanya Aulia. "Panik, Myrna," jawab Bagas singkat. "Dia ingin kau mengembalikan tali pocongnya. Tali itu tertinggal di sungai Gelam. Aku melihatnya semalam. Kau harus mengembalikannya ke tempatnya," kata Bagas menjelaskan. Pagi harinya, Aulia dan Bagas memutuskan kembali ke sungai Gelam. Rasa takut masih menyelimuti hati mereka, tetapi tidak ada pilihan lain. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, Myrna akan terus menghantui mereka, atau lebih buruk lagi, mengambil nyawa mereka. Ketika mereka tiba di tepi sungai, suasana terasa lebih suram dari sebelumnya. Pohon-pohon di sekitar sungai terlihat layu, dan suara gemericik air terdengar seperti bisikan halus yang membicarakan rahasia kelam. Bagas menunjukkan tempat di mana ia melihat tali pocong semalam. Aulia menguatkan diri, meski tubuhnya gemetar hebat. Dengan hati-hati, ia melangkah ke dalam air yang dingin dan berlumpur, mencoba menemukan tali itu. "Cepat, Aulia. Kita tidak punya banyak waktu," seru Bagas, yang berdiri di tepi sungai sambil berjaga-jaga. Ketika Aulia mengangkat sesuatu dari air, tubuhnya membeku. Tali pocong yang kotor dan berlumuran lumpur itu terlihat jelas di tangannya. Namun, saat ia mengangkatnya, suara jeritan panjang terdengar dari arah sungai, membuat mereka berdua panik. "Ayo cepat, taruh di tempatnya," teriak Bagas. Mereka menemukan sebuah lubang kecil di bawah akar pohon besar di tepi sungai. Menurut cerita warga, itu adalah tempat terakhir di mana Myrna terlihat sebelum ia menghilang. Dengan gemetar, Aulia meletakkan tali pocong itu di dalam lubang tersebut. Begitu tali itu diletakkan, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang hebat.
Aulia dan Bagas berpegangan erat pada akar pohon agar tidak terlempar. Dan kemudian, mereka mendengar suara itu lagi. "Terima kasih." Sosok Mirna muncul di atas sungai, wajahnya tidak lagi menyeramkan. Ia tersenyum, meski air matanya mengalir deras. Perlahan, tubuhnya memudar menjadi kabut putih yang terangkat ke udara. Bagas dan Aulia hanya bisa menatap dengan takjub. Ketika sosok itu menghilang sepenuhnya, suasana kembali tenang. Bau anyir yang menyengat lenyap, digantikan oleh aroma bunga melati yang menenangkan. Beberapa hari kemudian, Desa Gelam kembali seperti sedia kala. Penampakan di Sungai Gelam tidak pernah terjadi lagi. Warga yang mendengar cerita Aulia dan Bagas hanya menganggap itu sebagai tahayul, tetapi mereka yang mengenal Mirna tahu bahwa gadis itu akhirnya menemukan kedamaian. Namun, bagi Aulia, pengalaman itu meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Ia selalu merasa bahwa Mirna mengawasinya, bukan untuk menakutinya, tetapi untuk berterima kasih karena telah membantunya melepaskan belenggu yang menahannya di dunia. Malam-malam di Desa Gelam kini sunyi, tapi Aulia tahu, di dalam kegelapan, ada cerita yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih Sobat Tirai Goib, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya yang sudah subscribe semoga masuk surga.